Penumpang pesawat menampar petugas aviation security di Bandara Samratulangi Manado beredar luas dan menjadi viral di sejumlah media sosial. Dalam video berdurasi 12 detik yang diunggah oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tampak jelas seorang calon penumpang wanita mengamuk saat diminta mencopot jam tangan miliknya untuk melalui mesin X-ray di Bandara Samratulangi Manado. Padahal petugas aviation security Samratulangi hanya melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur keamanan yang berlaku. Bukannya membuka jam tangan, penumpang yang diketahui akan menaiki pesawat Batik Air menuju Jakarta tersebut justru malah menampar petugas bandara. Insiden penamparan yang terjadi pada pukul 7.46 waktu Indonesia bagian tengah pagi tadi langsung direspon oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam kicauannya di media sosial Twitter, ia sangat menyayangkan sikap arogansi kepada petugas aviation security tersebut dan meminta agar segera melakukan upaya hukum. Bahkan Budi Karya juga mengunggah video memperlihatkan aksi penamparan tersebut. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menunjuk Bibit Samatrianto menjadi Ketua Satgas Dana Desa di Kementerian PDT. Informasi selengkapnya sudah kami rangkai bersama dengan 8 berita lainnya dalam Top of the Top malam hari ini. Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil memperingati hari jadinya ke-56 tahun dengan upacara yang diadakan di lapangan apel dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam acara ini ditampilkan parade defile, atraksi pencaksilat dan karate dari para prajurit Kolin Lamil, serta penyerahan penghargaan untuk kapal Republik Indonesia dan Tamtama Tauladan. Puluhan warga nelayan asli Pulau Pari, Kepulauan Seribu menggelar unjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut pembebasan ketiga nelayan Pulau Pari yang ditangkap dan kini tengah disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ratusan orang tua murid yang bermaksud mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang sekolah menengah atas terpaksa harus menggunakan sistem manual. Pasalnya, sistem online yang dibangun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih mengalami gangguan. Personil Polresta Jambi menggagalkan pengiriman 26 paket ganja seberat 26 kg tujuan Bali dan Sidoarjo, Jawa Timur. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap 2 bandar narkoba. Pihak PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia membantah mengambil paksa gedung MNC TV di Jalan Pintu 2 Taman Mini Jakarta Timur. Menurut Direktur Utama PT Cipta TPI, mereka hanya mengambil kembali hak mereka yang telah diputuskan Mahkamah Agung. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo menunjuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samatrianto untuk menjadi Ketua Satgas Dana Desa di Kementerian PDT. Pembentukan Satgas dimaksudkan untuk mengawasi dana desa yang disebar ke seluruh Indonesia sebesar 60 triliun rupiah. Pesawat penumpang jenis Pilatus Porter milik maskapai penerbangan AMA yang mengangkut 3 penumpang dan barang dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya menuju Darakma, Kabupaten Duga, mengalami hilang kontak. Pesawat membawa 3 penumpang. Hingga kini pesawat masih dalam tahap pencarian oleh tim SAR gabungan. Komando Militer Mindanao Barat Filipina memastikan telah menemukan 2 warga Vietnam yang dilaporkan hilang pada November tahun lalu. Kedua korban yang ditemukan dalam keadaan tewas ini merupakan awak kapal kargo Vietnam MV Royal 16 yang diculik pada November lalu di atas perairan Basilan. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah barat Jepang sejak hari Selasa mengakibatkan banjir bandang di sejumlah wilayah. 1 orang dikabarkan tewas akibat terseret arus banjir. Pengaruh dilaporkan seorang warga Bekasi ke Polres Metro Bekasi Kota. Kesan dilaporkan terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang termuat dalam vlog yang ia unggah ke YouTube.
2 Juli 2017, Muhammad Hidayat, seorang warga Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat, melaporkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, ke polisi. Menurut pelapor, video yang diunggah oleh Kaisang mengandung unsur ujaran kebencian dan penghinaan terhadap salah satu agama. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan telah memerintahkan Kapolres Metro Bekasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Kapolda menjelaskan proses penyidikan tengah dilakukan. Saya baru tahu tadi malam, tapi saya akan dalami berkaitan dengan adanya dugaan laporan polisi. Di situ kalau tidak salah ada kata-kata apalah kalau tidak menjalankan apa tentang yang ada di situasi itu desola kira-kira begitulah. Tapi saya belum dalam ya. Sebab itu tentu penyidik ini kan laporan biasa ya, artinya kebetulan ada nama Kaisang, itu juga belum tentu Kaisang yang mana. Makanya nanti akan dilakukan penyelidikan untuk mendalami laporan tersebut. Nama Muhammad Hidayat sebagai pihak yang melaporkan Kaisang Pangarep diketahui pernah menyandang status tersangka ujaran kebencian pada tahun 2016. Ia sempat ditahan oleh kepolisian lalu ditangguhkan penahanannya. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membenarkan adanya laporan yang mengatasnamakan Kaisang. Namun Kapolri belum dapat memastikan apakah Kaisang yang dimaksud merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo yang adalah Kaisang Pangarep. Ada laporan itu, tapi kita lihat kan nanti kita melakukan lidik dulu ya. Nanti Bapak Kapolda yang melakukan lidik ya. Kita akan dengar keterangannya saksi, kemudian bukan saksi yang melapor. Nanti kita undang beberapa saksi ahli dan kita akan putuskan segera. Kaisang di sini benar Kaisang anaknya Bapak Presiden? Saya belum tahu karena di laporannya hanya tulisan Kaisang, nggak menyebutkan siapa. Kita harus dengar dulu keterangan orang yang melapor. Presiden Joko Widodo memanfaatkan libur panjang Lebaran dengan berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Jokowi berlibur ke Ragunan bersama keluarganya dan berikut laporan reporter Nori Utari dan juru kamera Satria Eko Atmojo. Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu objek wisata yang diminati masyarakat, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin ketinggalan merasakan keseruan berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Marga Satwa Ragunan seluas 147 hektar memiliki koleksi 295 spesies serta harga tiket masuknya sangat terjangkau. Membuat Presiden Joko Widodo tertarik untuk mengisi libur panjang lebarannya. Presiden Jokowi bersama keluarga berkeliling Ragunan selama 2 jam. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi mengelilingi pusat primata Smutser. Murah, meriah, dan rakyat semuanya bisa masuk ke sini. Masuk kan hanya berapa? 4.000, anak 3.000. Kan murah sekali. Dan kita bisa lihat monyet, bisa lihat gorila, bisa lihat buaya. Semuanya bisa lihat. Pak, lihatnya udah gemuk atau belum, Pak? Gimana? Mayat-mayatnya udah pada gemuk? Saya lihat tadi cerah ceria semuanya. Dulu Bapak sempat liburan pernah kesini juga ya, Bro? Iya, seneng aja lah lihat hewan-hewan itu, seneng. Ya sama, saya lihat sehat-sehat. Hah? Cucu-cucu? Masih ada urusan. Bapaknya masih ada urusan. Waduh, kalau saya sudah sering sekali, seneng sih, seneng. Yang paling karena itu murah meriah, masuk bayar 3.000, yang dewasa bayar 4.000 kan murah meriah. Dan juga ada sisi edukasinya kan, mengenalkan anak-anak pada yang namanya gajah, itu yang namanya beruang, itu yang namanya monyet, itu yang namanya gorila. Itu yang namanya lutung, itu semua kan. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Marga Satwa Ragunan ini disambut antusias oleh pengunjung. Cukup banyak pengunjung yang langsung menghampiri Presiden Jokowi untuk bersalaman dan foto bersama.
Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama keluarga di Taman Marga Satwa Ragunan ini ternyata sangat disambut antusias oleh pengunjung yang ada di sini. Bahkan sejumlah pengunjung rela menunggu 2 hingga 3 jam sebelum Presiden tiba sudah menantikan kehadiran dari Presiden Joko Widodo. Lalu seperti apa respon pengunjung tentang kehadiran Presiden bermain di Taman Marga Satwa Ragunan ini? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo, selamat sore Mas. Sore. Dengan Mas siapa? Dengan Matius. Mas, bagaimana responnya tentang kehadiran Presiden bermain di Marga Satwa Ragunan ini? Kalau saya sih responnya sangat bangga dan terkesan untuk Presiden datang ke sini. Saya juga nggak nyangka sih untuk Presiden untuk datang ke sini, karena kita ke sini tuh cuma rekreasi, ternyata Jokowi datang ke sini gitu. Tadi sempat berfoto atau bersalaman dengan Presiden? Enggak, cuman saya video. Iya. Dan apa yang kesan yang paling terkenang dari Mas tentang kehadiran Presiden Joko Widodo ini? Kesan saya sih ya bangga aja untuk kita rekreasi didatangin oleh Presiden Pak Joko Widodo, dan kesannya itu ya untuk memperbaikilah sampah-sampah di sini, karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sini. Itu aja. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengunjung satu lagi. Halo, selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Novi. Ibu Novi, bagaimana Bu tadi melihat Presiden Joko Widodo ikut berkeliling bersama pengunjung lain melihat koleksi hewan yang ada di sini? Kita lihat koleksi hewan di sini. Terus lihat Pak Jokowi, aduh penuh banget Mbak. Sampai pada dorong-dorongan kayak gitu. Iya. Dan apa nih harapan dari Ibu kepada Pak Jokowi terkait dengan Marga Satwa Ragunan ini, Bu? Supaya sih di pihak Ragunan juga meningkatkan ini ya pelayanannya, Mas. Karena saya masih lihat banyak orang yang buang sampah sembarangan gitu. Tapi secara keseluruhan memang sangat senang juga ya, dan terkejut juga tiba-tiba ada Presiden ke sini ya. Iya. Nggak disangka sih Pak Jokowi datang ke sini gitu. Terima kasih Ibu Bapak, selamat berlibur. Dan ya pemirsa, tentunya bagi Anda yang ingin menghabiskan libur panjang lebarannya seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, datang dan juga berkeliling di Taman Marga Satwa Ragunan ini, Anda bisa langsung datang ke sini bersama keluarga untuk melihat ribuan koleksi hewan langka yang ada di sini. Nori Utari, Satria Eko Atmojo, Berita 1, Jakarta. Keluarga hari ini berlibur ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Ribuan pengunjung Ragunan pun antusias meminta foto bersama Presiden. Koleksi hewan primata di Ragunan menjadi yang pertama didatangi oleh Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana, dan 2 anaknya. Barulah kemudian Jokowi dan keluarga mengunjungi kandang satwa yang dilindungi lainnya yang ada di kebun binatang Marga Satwa Ragunan. Sementara Presiden melihat hewan-hewan, putra bungsunya Kaisang Pangarep sibuk mengabadikan momen dengan kamera. Presiden juga sempat meladeni permintaan salaman dan foto dari para pengunjung Ragunan. Warga pun heboh dan antusias berebut meminta bersuah foto bersama Presiden. Kegiatan Presiden di Taman Marga Satwa Ragunan ini berlangsung sekitar 2 jam. Menurut Jokowi, liburan ke kebun binatang adalah liburan wisata yang murah meriah dan memiliki nilai edukasi. Ada sisi edukasinya kan, pada guru yang namanya gajah, yang namanya tutup. Kita pengen lihat edukasinya. 24 Barack Obama hari ini mengunjungi sejumlah tempat wisata di Yogyakarta dan sekitarnya. Dari Yogyakarta, Obama dijadwalkan menuju ibu kota, Jakarta esok. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Christina Helen di Yogyakarta. Helen, apakah ada pesan khusus atau respon dari pemerintah daerah terkait kunjungan Obama ke beberapa lokasi wisata hari ini? Lalu apa agenda Obama selanjutnya?
Ya Fitri, hari ini memang rombongan dari Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama beserta keluarganya ini mengunjungi sejumlah destinasi wisata yang ada di Yogyakarta dan juga sekitarnya. Tadi pagi sekitar pukul 9 lebih 20 menit, ini Obama dan juga keluarganya mengunjungi Candi Prambanan. Ia dan keluarganya menghabiskan waktu sekitar 1 jam di Candi Prambanan. Pemandu wisata yang bertugas untuk menggait Obama dan juga keluarganya yakni Kasih Unit Candi Prambanan Manggar Sari Aiwati mengatakan bahwa respon dari Obama ketika mengunjungi Candi Prambanan ini sangatlah bagus. Ia sangat antusias menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari Manggar mengenai Candi Prambanan sendiri, bagaimana sejarahnya dan bagaimana dibangunnya Candi Prambanan. Menurut Manggar juga, Obama bahkan memperhatikan setiap relief dan juga berfoto-foto di Candi Prambanan. Dari Candi Prambanan, rombongan dari mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ini menuju ke Bukit Becici. Obama datang dengan menggunakan kaos biru tua dan juga celana panjang berwarna putih dengan menggunakan mobil Land Cruiser berwarna hitam. Barack Obama dan keluarga di puncak Becici ini menghabiskan waktu sekitar 15 menit dan ia mendapat sambutan yang sangat hangat dari pengunjung yang ada di puncak Becici. Dari situ Obama dapat menikmati panorama alam kota Yogyakarta dari ketinggian, dan dari puncak Becici Obama kemudian makan siang di salah satu restoran yang ada di kawasan Blingu, Bantul, dan setelah itu Obama dijadwalkan kembali ke hotel. Kemarin pada hari Rabu sendiri Obama juga sempat mengunjungi situs Candi Borobudur sekitar pukul 4:30 sore. Ia di sana menghabiskan waktu setengah jam sampai 1 jam. Di sana Obama mengungkapkan kekagumannya akan Candi Borobudur dan juga atas keajaiban dunia yang termasuk Candi Borobudur yang termasuk dalam keajaiban dunia tersebut. Dan adapun agenda dari rombongan Presiden Barack Obama yang Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama ini rencananya besok akan bertolak ke Jakarta. Masih belum mengetahui agenda selanjutnya untuk hari ini, namun saat ini keluarga dari Barack Obama sudah berada di Hotel Tentrem. Fitri, demikian yang dapat kami laporkan dari Yogyakarta. Baik, terima kasih Christina Helen atas laporannya. Di ulang tahun Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang ke-51 tahun, belasan relawan Ahok mendatangi Makobrimob dengan membawa tumpeng dan bingkisan. Para relawan Ahok ini berkumpul di depan Makobrimob sejak pukul 10 pagi dengan membawa bingkisan mulai dari bunga, kartu ucapan, kue ulang tahun hingga lukisan. Namun para relawan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Basuki Cahayapurnama mengingat waktu kunjungan hanya pada hari Selasa dan Jumat. Pihak Makobrimob hanya memberikan izin berkunjung untuk keluarga Ahok saja. Meski belum bisa bertemu dengan Ahok, para relawan tetap memberikan dukungan dan doa kepada Ahok di usianya yang kini menginjak 51 tahun. Mereka berharap agar Ahok tegar serta sabar dalam menjalani masa hukuman di balik jeruji besi. Mendukung Bapak Ahok, simpatisan Bapak Ahok menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa kami ada untuk Pak Ahok. Kami siap selalu mengawal Bapak Ahok yang kami nilai sebagai orang yang bersih, sebagai cikal bakal anti korupsi di Indonesia. Belum ada selama ini pemimpin nasional yang berani melawan korupsi setegar Bapak Ahok. Dan 29 Juni 1966 merupakan hari kelahiran. Sengaja kita pantau di suasana di sana bersama rekan Marsyalina Gita di sana. Gita, selamat siang. Bagaimana suasana di Makobrimob Depok, Jawa Tengah di tengah hari ulang tahun Ahok ini? Apakah ada yang nampak berbeda di sana? Selamat siang Marvin, tadi sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, Makobrimob Kelapa II Depok terus didatangi oleh relawan Basuki Cahayapurnama. Yang menariknya, relawan Basuki Cahayapurnama ini datang dengan membawa banyak sekali bingkisan yang beragam. Bahkan tadi kami pantau bingkisan tersebut mulai dari kue ulang tahun, tumpeng,
kemudian juga ada bingkisan seperti lukisan Pak Ahok, kemudian juga ada kartu ucapan yang turut serta tentunya ini ingin diberikan secara langsung oleh relawan Basuki Cahayapurnama langsung kepada Ahok di hari ulang tahunnya yang ke-51 tahun ini. Namun, para relawan Basuki Cahayapurnama ini tidak diizinkan untuk dapat bertemu secara langsung dengan Basuki Cahayapurnama, mengingat bahwa waktu kunjungan hanya diberikan pada hari Selasa dan hari Jumat. Tidak hanya itu, pihak dari Makobrimob Kelapa II Depok ini juga hanya memberikan izin hanya kepada keluarga yang dapat berkunjung dan juga bertemu langsung dengan Basuki Cahayapurnama. Meskipun begitu, hal ini tidak menyurutkan para relawan Basuki Cahayapurnama meskipun tidak diizinkan untuk bisa bertemu langsung dengan Ahok di dalam Makobrimob Kelapa II Depok ini, namun tentunya berbagai ucapan dan juga doa terus serta disalurkan di Makobrimob Kelapa II Depok ini. Apa saja sebenarnya ucapan yang disampaikan oleh para relawan Ahok? Berikut kita simak bersama-sama. Sama kartu ucapan ulang tahun Pak Ahok dari teman-teman Perancis. Dari teman-teman Perancis itu siapa saja, Bu, dari teman-teman Perancis yang mengirimkan kartu ucapan? Waduh, kalau saya sebut mungkin banyak ya, karena kan dengan adanya ini kita tunjukin bahwa kita sebagai warga masih tetap masih tetap ya, dan kita percaya ini emang Pak Ahok memang yang terbaik dan kita masih mensupport Pak Ahok agar tetap semangat. Masih ada harapan untuk kita gitu, Pak Ahok untuk membangun negeri ini gitu. Karena dari pihak Makobrimob Kelapa II Depok ini tidak mengizinkan relawan Ahok untuk bertemu langsung dengan Basuki Cahayapurnama ataupun juga menggelar kegiatan di depan Makobrimob Kelapa II Depok ini, karena situasi saat ini pun juga steril, kami awak media pun juga tidak diperkenankan untuk dapat masuk ke dalam Makobrimob. Untuk itu relawan Basuki Cahayapurnama pun juga berangsur-angsur ini sudah meninggalkan Makobrimob Kelapa II Depok dan menuju ke lokasi lainnya, karena relawan Basuki Cahayapurnama juga menggelar beberapa kegiatan hari ini. Seperti misalnya nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, relawan Ahok akan menggelar acara syukuran ulang tahun Basuki Cahayapurnama yang ke-51 tahun di RPTRA Kalijodo. Widya, Marvin. Ya, Gita tadi ada mengatakan hanya keluarga yang diperbolehkan untuk berkunjung atau mengunjungi Ahok. Apakah memang keluarga ini sudah datang terlihat di Makobrimob hingga siang ini, dan adakah hal khusus mungkin yang ingin diberikan oleh keluarga kepada Ahok, Gita? Ya, sejauh ini tadi kami memantau sejak pagi hingga siang hari ini belum terlihat ada keluarga dari Basuki Cahayapurnama yang datang ke Makobrimob Kelapa II Depok, baik itu istri dari Basuki Cahayapurnama ataupun juga anak-anak dari Basuki Cahayapurnama. Namun tadi saya sempat menghubungi adik Basuki Cahayapurnama melalui sambungan telepon, yakni Vivi Leti, yang menyatakan bahwa nantinya direncanakan keluarga Basuki Cahayapurnama tetap akan berkunjung ke Makobrimob Kelapa II Depok ini, tentunya untuk bertemu langsung dengan Basuki Cahayapurnama di hari ulang tahunnya yang ke-51 tahun ini. Namun tentunya tidak ada perayaan yang spesial yang akan diberikan kepada Basuki Cahayapurnama, mengingat hari ini merupakan hari yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jika tahun lalu seluruh keluarga dapat berkumpul bersama untuk merayakan ulang tahun Basuki Cahayapurnama, namun kali ini harus berada di balik jeruji besi. Untuk itu yang disampaikan oleh Vivi Leti selaku keluarga yang mewakili keluarga besar dari Basuki Cahayapurnama menyatakan bahwa yang terpenting adalah doa. Doa yang akan terus disalurkan oleh keluarga untuk Basuki Cahayapurnama di hari jadi ke-51 tahunnya ini. Widya. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, Marcelina. Kita melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat.